Shalom, selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam program Sembah Keluarga yang khusus membahas mengenai pendalaman Alkitab. Dan pada malam hari ini kita sama-sama belajar suatu topik yang saya beri judul, apakah Yakub benar bergumul dengan Allah, ya. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu, ya. Terima kasih Tuhan atas penjagaan Tuhan sepanjang hidup ini dan sepanjang hari ini Tuhan. Kami sungguh berterima kasih dan bersyukur kalau kami mempunyai Tuhan yang begitu baik. Malam ini kami mau siapkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena pada kebenaran firman Tuhan itulah yang menyelamatkan hidup kami. Urapi kami yang hadir dan mengikuti ibadah Mesbah Keluarga ini. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Kalau kita membaca cerita Yakub yang bergumul dengan Allah yang terdapat di kitab Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32, maka akan banyak sekali timbul pertanyaan. Misalnya yang pertama, masa Allah bergumul dengan Yakub? Yang kedua mungkin, masa Allah kalah bergumul dengan Yakub atau dengan manusia? Atau mungkin begitu lemahkah Allah sehingga tidak mampu melawan Yakub? Atau mungkin benarkah cerita itu atau hanya karangan atau fiksi belaka atau imajinasi belaka dari Musa dan seterusnya, ya. Memang untuk mengerti cerita itu kita harus ekstra hati-hati karena ayat ini termasuk ayat yang juga sangat sulit untuk ditafsirkan, ya. Beberapa informasi yang tersedia di dalam ayat tersebut harus kita dalami benar-benar sebelum kita mengambil kesimpulan. Kita akan memperhatikan misalnya pada Kejadian 32 ayat 26. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Salut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku, ya. Seperti kita ketahui sebelumnya, Yakub pernah bertemu dengan Allah, yaitu ketika Yakub ingin pergi dari rumahnya dan ke rumah Laban, yaitu di Paddan Aram, ya. Di tengah perjalanan pada waktu malam itu, yaitu ketika ia sampai di Betel, ia bermimpi bertemu dengan Allah, ya. Kejadian 28 ayat 13. Berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, akulah Tuhan, Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak. Dan tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Ya, jadi Yakub mempunyai pengalaman bertemu dengan Allah, sehingga ketika dia bertemu dengan seorang laki-laki tersebut, dia mempunyai firasat, ya, bahwa yang ditemunya itu adalah Allah. Di samping itu juga kedatangan seorang laki-laki di tengah malam yang jauh daripada pemukiman itu tentu mempunyai artian khusus pula. Ya, dengan keyakinan itulah maka Yakub memohon untuk diberkati, ya. Bahkan Yakub memaksa orang itu untuk memberkatinya, seperti yang terdapat di dalam Kejadian 32 ayat 26, ya. Lalu kata orang itu, biarkan aku pergi karena fajar telah menyingsing. Saat Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub sebagai seorang Yahudi, apalagi keturunan Abraham dan Ishak, tentu sangat mengerti bahwa dia hanya boleh meminta berkat yang hanya berasal daripada Tuhan. Dan ternyata memang laki-laki itu memberkatinya. Kejadian 32 ayat 29. Bertanyalah Yakub, katakanlah juga namamu. Tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatilah Yakub di situ. Alasan kedua adalah biasa Allah memang mengganti nama seseorang karena mempunyai misi khusus, ya. Di dalam Perjanjian Lama kita lihat atau kita ketahui atau kita baca juga Allah mengganti nama Abram menjadi Abraham atau Sarai menjadi Sarah. Demikian juga di dalam Perjanjian Baru, Yesus juga mengganti nama Petrus menjadi Kefas dan Saulus menjadi Saul, ya. Demikian juga Yakub menjadi Israel, ya, yang artinya orang yang bergumul melawan Allah. Ya, Kejadian 32 ayat 28. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Jadi dalam ayat ini memang ditegaskan bahwa
di orang laki-laki itu adalah Allah dan juga manusia, ya. Seperti kita ketahui, nama Yakub itu mempunyai arti yang kurang baik, ya, yaitu memegang tumit atau seorang penipu. Memang memegang tumit itu berarti orang yang selalu mengambil keuntungan dengan cara-cara yang kurang baik, ya. Misalnya ketika Yakub mengambil hak kesulungan dari Esau, ya. Jadi Allah memang mempunyai maksud dengan pergantian nama tersebut. Alasan lain lagi adalah pada Kejadian 32 ayat 30. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong, ya. Jadi Yakub mengatakan bahwa dia telah melihat Allah, karena kita mencatat Yakub bergumul atau bergulat dan bukan berkelahi dengan Allah, ya. Berkelahi itu mempunyai jarak, ya. Sedangkan kalau bergumul itu artinya jaraknya sangat dekat, berhimpitan, saling berangkulan, saling menjepit, saling menindih, dan seterusnya. Namun dia tidak mati. Apa maksud kalimat ini? Tentu tidak dimaksudkan bahwa Yakub tidak mati ketika bergumul melawan Allah. Tetapi yang dimaksudkan tidak mati di sini karena Yakub berhadapan muka dengan Allah, ya. Kejadian 33 ayat 20 lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Tentu yang dimaksud dengan kata aku melihat Allah berhadapan muka itu jangan diartikan muka berhadapan dengan muka, artinya muka melihat muka dengan satu dengan yang lain itu terlihat. Tidak, ya. Jangan diartikan secara harfiah begitu. Kalau kita artikan secara harfiah begitu, maka nanti ada ayat yang saling bertolak belakang atau berkontradiksi. Tetapi harus kita artikan bahwa Yakub itu memang berada wajahnya dengan dekat dengan wajah laki-laki itu, ya, ketika mereka bergumul. Namun karena pada waktu itu malam, tentu Yakub tidak dapat melihat wajah Allah dengan jelas, ya. Itulah sebabnya Yakub mengatakan bahwa nyawanya tertolong. Alasan lain adalah ketika fajar menyingsing, Allah meminta supaya Yakub membiarkannya pergi. Karena kalau sampai Yakub melihat wajah Allah, maka pastilah Yakub akan mati. Itulah sebabnya pergumulan ataupun pergulatan itu dilakukan Allah pada waktu malam hari dan mengakhiri pergumulan atau pergulatan tersebut sampai fajar menyingsing. Ayat lain yang memperkuat bahwa yang bergulat itu adalah yang bergulat dengan Yakub itu adalah Allah dapat kita lihat di Hosea 12 ayat 5. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya. Kata malaikat ditulis dengan huruf M besar. Itu berarti malaikat Tuhan atau Tuhan yang menjelma menjadi malaikat, atau biasa dikenal dengan istilah Theophany, artinya Allah yang menjelma. Dan di akhir ayat tersebut memang dikatakan dia dengan huruf D besar yang berfirman. Jadi kesimpulannya bahwa memang orang laki-laki yang bergulat dengan Yakub itu tidak diragukan adalah Allah sendiri yang menjelma menjadi manusia atau menjadi malaikat. Pertanyaan kedua, apakah Allah begitu lemah sehingga melawan Yakub saja kalah? Ya, pandangan ini jelas salah, sebab kita ketahui Allah kita adalah yang sangat berkuasa. Jangankan untuk membunuh satu orang, untuk membunuh ratusan ribu saja Allah sanggup melakukannya dalam sekejap saja, ya. Dimulai dari masa pembebasan bangsa Israel di Laut Merah terhadap pasukan Firaun, ya, sampai ketika bangsa Israel memperoleh kemenangan terhadap musuh-musuhnya untuk memasuki tanah perjanjian. Jadi kalau memang kita baca di dalam Alkitab, adalah pekerjaan sangat mudah, sangat ringan, sangat simple, sangat sederhana bagi Allah untuk membinasakan satu orang. Membinasakan ratusan ribu aja sangat mudah buat Allah, ya. Jadi jangan terlalu mudah kalau dikatakan Allah tidak bisa membunuh atau mengalahkan Yakub, ya. Tetapi Allah memang tidak mau melakukan itu karena ada maksud lain daripada Allah terhadap Yakub. Yang keduanya jelas, ya,
Yang kedua yaitu jelas tidak ada kata dikatakan Allah kalah melawan Yakub. Hanya dikatakan bahwa laki-laki tersebut tidak dapat mengalahkan Yakub, ya. Kejadian 32 ayat 25. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Ya, jadi tidak dapat mengalahkan juga bukan berarti kalah. Sekali lagi ya, Allah tentu mempunyai maksud dengan perbuatan tersebut. Kalau kita lihat konteksnya, waktu itu Yakub sangat ketakutan ketika dia ketika dia mengetahui bahwa Esau ada di hadapan perjalanannya ketika ia ingin pulang, ya. Esau dengan 400 pasukannya berada di depan perjalanannya. Dan ia mengkhawatirkan Esau akan membunuh keluarganya sebagai balasan terhadap kecurangan Yakub yang telah mencuri berkat yang harusnya diterima dari ayahnya, yaitu Ishak. Ya, itulah sebabnya Tuhan memberikan kekuatan pada Yakub bahwa ia harus berani berjuang. Ya, tidak hanya melawan Esau saja, tetapi juga keturunannya yang merupakan 12 suku Israel yang akan melawan berbagai musuh di dalam perjalanan kehidupan mereka. Allah memberikan keyakinan kepada Yakub bahwa ia masih mempunyai kekuatan untuk menang terhadap problematik kehidupannya. Sifat ketahanan dan keuletan inilah yang ingin Allah tunjukkan kepada Yakub, sehingga Allah sengaja memang bergumul dengan Yakub dari malam sampai fajar menyingsing. Atau dengan kata lain, ia tidak dapat mengalahkannya itu harus ditafsirkan sebagai Allah mengalah terhadap Yakub, karena ada suatu misi yang harus diselesaikan oleh Yakub maupun keturunannya. Sebagai bukti bahwa Allah mengalah, Allah hanya memukul sendi pangkal paha itu sehingga terpelecok. Apa artinya terpelecok? Terpelecok itu artinya terkilir, ya. Itulah suatu bukti bahwa sebenarnya Allah sudah memenangkan pergulatan tersebut, kalau ingin dikatakan menang kalah, ya. Sedangkan Yakub tidak dapat membuat cedera pada laki-laki tersebut. Namun, lagi ada maksud Allah yang lebih jauh. Dengan terpelecoknya itu pada pangkal paha akan meruntuhkan kekuatan daripada Yakub. Dapat kita bayangkan, kalau kita terkilir pada bagian pangkal paha kita, maka jalannya akan pincang, karena pangkal paha ini merupakan suatu alat penunjang kekuatan tubuh kita untuk menunjang tubuh kita, ya. Sehingga kalau ini terpelecok atau terkilir, maka kita pasti jalannya akan pincang, ya. Dengan demikian, kalau Esau melihat bahwa Yakub itu jalannya pincang, tentu akan menimbulkan belas kasihan daripada Esau dan akan memaafkan perbuatan daripada Yakub, ya. Allah memang sengaja berbuat Yakub dalam keadaan demikian supaya di dalam kelemahannya maka Yakub akan kuat di dalam Allah dan terus bergantung pada Allah, tidak mengandalkan kekuatan sendiri, apalagi kelicikannya, ya. 2 Korintus 12 ayat 9 sampai 10. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menangi aku. 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi ada 3 poin yang penting yang kita akan, kalau kita akan berada di dalam posisi lemah. Yang pertama yaitu, sebab justru dalam kelemahan itu kuasa Tuhan menjadi sempurna, ya. Ketika manusia menjadi lemah, tidak berdaya lagi, tidak mempunyai kuasa, maka ia pasti akan menggantungkan harapan dan nasibnya 100% kepada Tuhan. Dengan demikian, kuasa Tuhan itu akan bekerja dengan sempurna, karena semua tindakan tersebut berasal daripada Tuhan. Dengan demikian, rencana Tuhanlah yang akan terjadi, ya. Kemudian kedua yaitu supaya kuasa Kristus turun menangi aku.
Ketika manusia lemah atau tidak sanggup lagi, maka dia pasti juga akan menggantungkan perlindungannya kepada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan perlindungan yang sempurna atas kehidupan manusia. Yang ketiga yaitu sebab jika aku lemah maka aku akan kuat. Tadi Alkitab sudah menjelaskan bahwa di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan dan seterusnya, manusia yang memakai kekuatannya sendiri tidak akan mampu bertahan dalam keadaan seperti itu. Tetapi sebaliknya justru mereka yang hidupnya menggantungkan hidup kepada Tuhan, yang terjadi adalah yang sebaliknya. Ketiga hal yang tadi kita bahas dapat kita lihat dalam kehidupan tokoh-tokoh dalam Alkitab. Misalnya mulai daripada Nuh, Abraham, Yakub, Daud, dan seterusnya. Mereka yang lemah dan menggantungkan kehidupannya kepada Allah mendapatkan prestasi yang luar biasa. Mereka semua dapat menyelesaikan misi Allah itu dengan baik, yang menurut pemikiran manusia itu adalah sangat sulit, bahkan mustahil, ya. Jadi Allah bergulat dengan Yakub bukan semata-mata untuk hal yang sia-sia, tetapi Allah ingin membangkitkan rasa percaya daripada Yakub bahwa bila dia berjalan bersama Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia dapat memperoleh apa saja yang diinginkannya. Namun sangat disayangkan, banyak umat Kristen yang justru lebih tertarik pada pertanyaan mengapa Allah kalah dalam bergulat dengan Yakub, ya, bukan melihat dari sisi yang lain yang justru lebih penting, yaitu apa maksud Allah dengan menceritakan peristiwa ini. Nah, sekarang pelajaran apa yang dapat kita tangkap dari peristiwa tersebut, ya? Jadi jelas jika kita menghadapi pergumulan seberapapun besarnya, seringkali Tuhan juga membuat kita lemah, tidak berdaya. Lalu kita merasa seakan-akan Tuhan itu meninggalkan kita, ya, tidak mau menjawab doa kita, membiarkan kita berjalan sendiri dan seterusnya, ya. Bahkan mungkin seringkali juga kita berpikir seakan-akan Tuhan sudah meninggalkan kita. Tetapi dengan pelajaran malam ini, Tuhan menghendaki supaya kita memang harus dalam keadaan lemah, tidak berdaya, sehingga kuasa Tuhanlah yang bekerja dalam kehidupan kita dan sempurna. Kita akan menjadi kuat hanya di dalam Yesus Kristus. Ya, demikianlah penjelasan yang saya dapat sampaikan pada program Mesbah Keluarga pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala kita. Terima kasih Tuhan kalau pada malam hari ini kami masih boleh terus belajar akan kebenaran firman Tuhan. Buat kerinduan kami yang mendalam Tuhan akan kebenaran firman-Mu, sehingga kami lebih mengenal akan Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin.